Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita akan bahas tentang distribusi frekuensi ya. Oke, ketika kita ngobrol distribusi frekuensi, maka pasti kita ngobrolin data. Oke. Data itu didapat di lapangan gitu kan ya. Di lapangan ya kita riset, melakukan atau mencari, kemudian dapat data di lapangan. Dan di dalam konsep statistik, datanya mesti dirubah dalam bentuk bilangan ya, atau numerik gitu ya, numerik. Oke ya. Nah, data yang didapat di lapangan tentu biasanya belum beraturan ya, belum beraturan. Oke. Sehingga perlu nih dibuat data supaya mudah dibaca. Oke, mudah dibaca, mudah dipahami gitu ya. Mudah dibaca, mudah dipahami ya. Maka diolah gitu ya. Dari kecil ke besar atau sebaliknya atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, apabila data itu dibuat dalam bentuk distribusi, ya, maka namanya distribusi frekuensi data gitu ya. Oke, ada dua macam distribusi frekuensi itu. Ada yang datanya sifatnya tunggal, distribusi tunggal, dan yang kedua adalah berkelompok ya. Oke, berkelompok. Oh, gitu. Tunggal tuh gampang, biasanya kita dapat data kayak gini 2, 3, 4, 2, 5, 6, 9, 7, 9. Dibuat tuh, set gitu ya. Oke, gitu ya. Nilai. Oh. Oke, ya kayak gitu. Kemudian turus ya atau teli. Oke, misalkan 2, kita 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Oke. Talinya berapa? Talinya 2 itu ada berapa? 1, 2 itu ya. Oke, ini misalkan 1, 2, 3-nya cuma 1. Nah, biasanya di sini frekuensi. Frekuensinya yang ini 2, yang ini 1 dan seterusnya. Ini disebut dengan distribusi data tunggal. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok. Nah, ini saya udah punya data nih. Untuk distribusi data berkelompok itu ada tahapannya. Yang pertama adalah mencari rentang ya. Oke, rentang itu dicari dengan rumus X-max dikurangi X-min. Oke, kemudian yang kedua mencari banyak kelas. Banyak kelas itu dengan rumus Straches itu 1 tambah 3,3 logaritma N itu ya. Terakhir itu menentukan panjangnya kelas. Panjang kelas atau I ya, panjang kelas. Panjang kelas. Rumusnya adalah rentang dibagi banyak kelas. Ini banyak kelas ya. Oke, kita ke data sini. Rentangnya berapa rentangnya? Rentangnya berarti nilai terbesar itu 90. Nilai terkecilnya 40 ya, 40. Maka jawabannya 50 kan. Kan kita nyari banyaknya kelas. 1 tambah 3,3 logaritma N. N itu banyaknya data. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 76 ya. 1 tambah 3,3 logaritma 76 itu 1,88. Nah, kalau kita jumlahkan maka jawabannya 7,2 sekian. Ini bisa kita ambil banyak kelasnya 7, bisa kita ambil 8. Sekarang kita ambil dulu yang 7. Sekarang panjang kelas I itu R dibagi K ya. Tadi K-nya kita ngambil yang 7, berarti 50 dibagi 7 ya. Oke, berapa? 50 bagi 7? 4. 7 kali 7, 49 ya. Berarti 7,1 ya. Dan seterusnya. Oke, kita ambil 7 dulu ya. Kenapa mesti kayak begini? Ya, karena mesti coba-coba dulu. Nanti kalau nggak pas, mesti kita cari yang banyak kelasnya 8. Oke. Sekarang kita menentukan distribusi frekuensi yang pertama. Yang berapa tadi? Banyak kelasnya 7, panjang kelasnya juga 7 ya. Jadi yang pertama 40 sampai 40-nya dihitung, 40 sampai 46 itu udah 7. Kemudian 47 sampai gitu kan 53 kan gitu ya. 54 sampai 70 kan gitu ya. Ini udah 7 ini. 71 sampai 77. 78 sampai 84. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh, sorry. 54, 60 nih. 60, 61, 67, 68, 74. 75 sama dengan sampai 81 ya. Kemudian 82 sampai dengan 88. Oke, setelah kita coba, ternyata ada data yang tidak masuk yaitu 90 ya. Maka mesti kita rubah yang tadi, kita kembali ke slide sebelumnya, yang ini ya. Oke, kita ambil yang 8 ya. Oke, kita ambil yang 8 gitu ya. Maka I-nya adalah 50 dibagi 8. Maka jawabannya 6, berapa? 6,25 ya. Ini juga bisa ngambil 6, bisa ngambil 7 ya. Kita langsung ambil aja yang 8 dengan 6 dulu ya. Oke, kita slide ini ya. Kita ambil yang K-nya 8, I-nya 6. Nanti terpaksa kalau misalkan ini ada yang masih nggak masuk, ya tetap kita harus gunakan yang 8 sama 7 ya. Itu 40 sampai 6 ya. 40 kita 45 gitu ya. 46 sampai 51. 52 sampai 57 ya. 58 sampai 63. 64 sampai 69 ya. Oke, benar ya. 58 sampai 63, 64 sampai 69, 70 sampai 75, 76 sampai 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82 sampai 87 ya. Oke, masih ada yang nggak masuk. Berarti mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus pakai yang terakhir. Yaitu yang banyak kelasnya 8,
dan panjangnya adalah 7. Kita mulai, berarti 40 tambah 6, 46. Oke, 4, 7 tambah 6, 53. Hampir semarap dengan yang ini, 54 sampai 60, 61 sampai 67, 68 sampai 74, 75 sampai 81, 82 sampai 88, dan terakhir 89 tambah 95. Oke, ini semuanya udah masuk ya. Berarti kita gunakan yang ini ya. Jadi kita gunakan interval yang ini. Oke, kita ke sini 40 sampai 46. Ada berapa nih frekuensinya? Ini interval ya. Frekuensinya 40 sampai 6, 46, 1, 2, 3 sampai ini 45. Oke, berarti 40 sampai 6 ada 9. Oke. 9. Ya, dan seterusnya sampai yang tadi 89 sampai 95. Oke, 89 sampai 95 berarti 90 yang masuk nih. Berarti ada 3. Oke. Nah, itu ya untuk menentukan distribusi data berkelompok. Mudah kan? Tapi harus coba-coba dulu membuat intervalnya. Jangan sampai nanti nggak cocok, ada data yang nggak masuk. Ada pertanyaan nih nanti, gimana kalau datanya nggak masuk semuanya? Ya, kita gunakan nanti ada pengecualian. Nanti saya akan berikan contoh pada kasus yang lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.